Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih, Mas Sofyan. Selamat siang Dila. Oke, hari ini first time kita, Mas, dari Badan Oh, iya. Eksekutif Mahasiswa FAI melakukan podcast pada Asik. siang hari ini. Masya Allah. Dan mungkin ini narasumber spesial ya. Makasih ya Dila ya sebelumnya Iya. buat undangannya. Senang banget bisa gabung, bisa kolaborasi lagi sama teman-teman BMFAI. Ya, alhamdulillah ya. Kita juga bisa mengundang Mas Sofyan, mungkin di luar sana jalan Mas Sofyan sibuk. Gitu padat ya. Sorry. Nah, oke Mas Sofyan. Sebelumnya ini kita juga dihebohkan nih Mas di keluarga Fakultas Agama Islam sendiri itu Mas Sofyan tuh sempat viral tahu. Oh iya. Iya. Salting deh. Di Gimana tuh? sosmednya kita itu kan di IG itu ya PMB ya kalau nggak salah Oh, itu iya. PMB FA itu kan ada video Mas Sofyan yang Ngevlog. terbang terbang ke China. Nah, tepatnya di kota Di kota Wuhan. Wuhan. Provinsi Wuhan, kota Hubei. Hubei provinsi Hubei. Nah, Hubei. Provinsi Wuhan. Hubei, kota Hubei, provinsi Wuhan. Wuhan. Enggak, Anda kebalik. Oh. Kotanya Wuhan, provinsinya Hubei. Oh iya, sorry. Kotanya Wuhan, provinsinya Hubei. Oh gitu, berarti sepertinya kayaknya itu ya Mas ya tempat pertama kali COVID ada. Oh iya. Iya lagi. Iya lagi. Iya kan. Nah itu Mas, itu salah satu hal yang menarik buat kita kulik dari Mas Sofyan. Seperti itu. Wow, ya. Nah, sebelum kita lanjut nih Mas, alangkah baiknya Mas Sofyan bisa memperkenalkan diri kepada Oke, makasih ya Dila sebelumnya untuk undangannya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sofyan. Aku lahir di kota Brebes 26 tahun yang lalu. Jadi bisa dikira-kirakan ya tahun berapa. Kemudian kesibukan saat ini lagi magang di magang. Iya, lagi magang. Oh. Iya. Terus untuk pendidikan formal aku menyelesaikan tingkat SMA itu di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Gontor nih ya. terus di Unisula di FAI, lebih tepatnya di Prodi Hukum Keluarga. Hukum Keluarga. Gitu. Oke. Gitu aja sih deal paling ya. Iya. Soalnya nggak banyak ini pencapaian, nggak ada. Jangan itu sih Mas merendahkan diri. Ada enggak ada seriusan Sangat deal. banyak ini yang harus kita kulik dari Mas Sofyan ya teman-teman. Oke. Banyak rahasia yang dirahasiakan dari dia, dari beliau nih Mas Sofyan. Nggak mungkin dong. Nah, selanjutnya nih Mas, sampai yang titik sekarang ini nih. Iya. Moto. Apa ya? Jadi gini Del, kalau kita di pesantren itu kita sangat apa ya? Menyukai quotes murabi kita biasanya gitu ya, guru-guru kita ya. iya. Nah, ini pesan guru saya ketika itu. Mungkin diucapkan sama muassis ketika itu bahwa ketika manusia berani untuk menentukan pilihan hidup, kayak istilahnya gini, berani hidup tak takut mati. Takut hidup jangan mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Wah, Itu kan dalam banget ya, iya, kayak deep banget ya. iya, kayak ketika kita berani untuk mengambil satu keputusan, maka kita harus siap dengan konsekuensi. Kalau kita nggak siap dengan konsekuensi, ya udah Ya udah, jangan sekalian diambil. ya nggak usah diambil dan ya udah Ya. merana aja sekalian gitu. Nah, jadi kayak berani enggak gitu. Nah itu Keren sesuai sih. dengan awal langkah saya sih Mas waktu saya mau Oh, iya. berkuliah ya di Unisula ini. Asik. Kalau berani kuliah dan berani melangkah harus selesaikan dengan baik. Iya betul, harus Dan selesai. itu juga pesan dari orang tua dari saya itu. Oke Mas, nah di sini podcast kita ini sangat menarik Mas terkait dengan tema Kenapa yang tuh? akan kita bawa yaitu Iya. Think Global Mm-mm. at Islamic, organisasi, prestasi, dan global insight sebagai bekal mahasiswa FAI di era modern. Oh iya, berat banget ya. Karena kita tahu ya kalau Fakultas Agama Islam atau yang berbau agama itu mestinya orang-orang awam tuh bilangnya mesti pakem di agama aja, mesti pendidikan itu seperti itu, pasti hukum syariat itu seperti itulah yang biasanya kayak orang perceraian dan lain sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana sih kita harus mengubah mindset orang-orang secara umum hal yang seperti itu, Mas? Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang deep mungkin ya, nah kita ke pertanyaan yang awal. Nah, perjalanan Mas Sofyan nih dari mahasiswa sampai menjadi seorang organisator itu bagaimana sih, Mas? Oke. Jadi
terima kasih sebelumnya ya sekali lagi atas kesempatan undangannya. Kita mencoba ya berdiskusi seputar organisasi, terus tim global sama prestasi gitu kan ya. Iya. Jadi perjalanan organisasi sebenarnya nggak cukup sedikit ya, cukup banyak artinya. Cukup banyak karena sangat dekat dengan organisasi itu, bukan hanya di universitas, bahkan sebelum masuk universitas pun udah sangat familiar dengan dunia organisasi. Tapi kembali lagi bahwa garis besarnya adalah organisasi bisa menjadi teman ketika kita tahu arah, ketika kita bisa menempatkan diri. Jadi organisasi itu bukan soal siapa yang paling jago public speaking atau siapa yang paling bisa critical thinking gitu ya. Justru organisasi itu jadi tempat kita ketika kita bisa menempatkan bahwa kita bisa belajar dengan orang ini di sini, di organisasi ini. Terus kenapa pilihannya nggak masuk organisasi kan gitu? Iya. Jadi kalau aku pribadi selalu gitu, ketika ingin menempatkan diri di satu organisasi, kita harus punya pattern bahwa kita punya role model di sana, sehingga kita bisa bukan mengcopy paste ya, bukan, kita bisa belajar dari dia gitu sih. Harus ada seseorang yang bisa kita tiru ya Mas ya, untuk biar bisa kita itu apa yang menginspirasi dari beliau itu kita ambil buat kita juga untuk lebih dari beliau gitu ya. Betul. Selanjutnya nih Mas, skill apa sih yang harus dimiliki mahasiswa Fakultas Agama Islam yang dimana itu secara umumnya kita itu udah masuk di dunia global gitu. Kalau untuk skill apa, kembali lagi mungkin di Fakultas Agama Islam ada yang dari prodi hukum keluarga, ada yang dari prodi pendidikan agama Islam. Artinya pendidikan dan praktisi hukum misalnya itu harus menjadi bare minimum lah. Artinya ketika sudah menyelesaikan pendidikan formal 4 tahun di perguruan tinggi ya harus jadi kemampuan dasar dia sebagai seorang yang menyandang atau disandang gelar dengan SH atau SPD gitu ya. Bahwa kemudian bicara profesi atau kemudian keahlian yang lain tidak salah. Ya kita sangat berpotensi untuk memiliki keahlian yang bahkan di luar dari perguruan tinggi kita gitu ya. Misalnya saya kuliah di HKI, apakah salah kemudian ketika saya menjadi tutor bahasa Arab? Ya nggak salah. Kan keahlian mengajar dan hukum bertolak belakang. Tapi itu logical fallacy nggak sih? Kayak misalkan masa orang yang bisa berenang nggak boleh gitu kan? Maksudnya kayak dia punya satu keahlian, tapi di satu sisi keahliannya itu berbeda gitu, punya keahlian yang lain gitu, terus nggak boleh karena keahlianmu tuh ini, ya nggak bisa kayak gitu aja. Jadi kita harus multitasking lah ya, harus multi talent lah ibaratnya. Kalau bisa mengajar, syukur-syukur bisa berbisnis juga, kan kayak gitu ya harapannya. Kalau sudah menjadi praktisi hukum, syukur-syukur bisa memberi kebermanfaatan ke yang lain, mungkin dengan edukasinya kan mengajar juga endingnya tuh. Nah artinya keahlian itu nggak cukup satu kalau bisa. Kita yang kuliah di FHI itu menjadi basic dasar atau pondasi dasar, kemudian ketika ingin belajar hal lain itu tidak salah. Harus bisa multi talent ya Mas ya, walaupun kita itu ya jurusannya ini, jurusannya itu, tapi seenggaknya kita bisa mempunyai bakat yang tidak hanya satu doang. Iya, sayang banget itu. Dan kita juga gak tahu ya besok ketika kita keluar dari universitas ini kita mau jadi apa setelah kita lulus seperti itu. Nah selanjutnya nih Mas, banyak teman-teman yang tahu ya bahwasanya itu Mas Sofyan kan juga kemarin tuh terbang nih ke negara China. Nah, kenapa itu yang dipilih China? Kenapa nggak kayak di Inggris, mana itu di Oxford, di Oxford, di Harvard? Nah, iya lagi. Nah itu bagaimana Mas ceritanya? Ceritanya nggak panjang sebenarnya, karena memang kesempatan itu datang tiba-tiba. Asik. Jadi kayak rezekinya Mas Sofyan ya. Iya, hoki gitu ya. Cuman maksudnya momentumnya pas aja Dil. Jadi kan setelah menempatkan studi di FAI di Unisula, aku dapat beasiswa 1 tahun di Pare, di salah satu lembaga kursus di sana. Lalu kayak banyak hal lah yang menjadi pertanyaan bahwa setelah ini apa gitu, peluangnya apa.
tibalah saatnya ketika di penghujung beasiswa tadi udah mau selesai gitu ya, Iya. adalah kesempatan untuk ke Cina. Dan kenapa Cina? Karena siapa yang menafikan bahwa kemajuan di sana tuh nggak bisa kita pungkiri gitu. Iya, Dan nggak melulu soal teknologinya atau rekayasa apa gitu ya, atau smart classroomnya atau AI-nya atau apalagi ya, metaverse-nya gitu misalnya. Nggak, bukan semata-mata itu. Maksudnya banyak faktor di sana yang menjadikan kenapa Cina itu negara maju. Gitu nggak sih? Maksudnya kayak Iya. misal ketika kita nyampe di sana, fakta uniknya adalah di tengah lingkungan kampus ada kehidupan masyarakat. Kan sesuatu yang sangat, maksudnya kita Unisula nih misalnya kita ya. Iya. Nah, di tengah-tengah tadi ada perkampungan. Unisula di tengah-tengah univ kita ada perkampungan. Nah itulah yang aku lihat di Cina. Di Cina, Di- wow. di universitas ya gitu ya. Iya. Kan kebetulan di sana di CCNU, terus ya udah di tengah kampus ada kehidupan masyarakat di situ. Artinya apa ya? Masyarakat di sana sangat aware dengan yang namanya pendidikan, kemudian suportif satu sama lain lah ya, dari Iya. kalangan pemerintahnya mungkin sampai ke bawah itu sangat tertata. Sangat mendukung juga ya, Sangat Mas, ya. mendukung. Nah, mengenai dengan China nih Mas, itu juga sesuatu hal yang menarik ya, apalagi di agama kita kan Rasulullah itu kayak menuntut ilmu itu sampai ke negeri Cina ya Mas ya. Iya. Dan apalagi kan saya pengen juga nih, terutama Amin, apa yang amin, dikatakan amin, Mas amin. Sofyan ya, karena di sini juga pecinta dracin ya Mas ya. Nah, Dracin, iya mantap. dracin, makanya kayak pengen nih juga ke China, bagaimana caranya. Nanti kita bisa tutor ya Mas ya, caranya bagaimana. Nanti di akhir aku ngasih batu giok Oh ya. gitu. boleh. Oke Mas, kita lanjut ke pendidikan yang ada di China itu bagaimana sih? Kultur budaya pendidikan yang ada di China sama yang ada di Indonesia itu perbedaannya apa? Apa sih yang memunculkan gap di antara kedua tersebut? Oke. Kembali aku menyoroti soal pendidikan di sana ya. Kalau kan singkatnya aku kesana itu untuk short course ya, untuk kursus singkat. Jadi kursus singkat di sana memang bicara tentang pendidikan, lebih tepatnya bagaimana Cina itu bisa menggabungkan, maksudnya bukan sekedar menggabungkan, artinya kawin antara teknologi dan pendidikan itu sangat matang di sana. Smart Saling classroom, berkesinambungan saling ya, Mas, ya? berkesinambungan. Jadi sampel yang paling real itu kita masuk di salah satu kelas, ya. Prof Heng Lui itu ya yang kasih pesan bahwa AI itu bukan yang justru membunuh kita, artinya kita bisa tumbuh bareng dengan AI gitu loh. Tapi Iya. kita yang mengontrol kan Iya, gitu. benar. Kita punya kendali atas AI. Iya. Jadi artinya peran guru yang mungkin dengan tanpa AI dia tetap bisa menjadi guru. Menjadi guru. Tapi dengan adanya AI menjadikan guru itu lebih punya spirit lebih, atau punya gaya pembelajaran yang lebih menarik kayak gitu sih. Artinya memang guru sebagai sebagai pengisi materi misalnya kayak gitu, bukan hanya selesai di situ, tapi dia bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, yang lebih tentunya bisa masuk ke dalam otak si murid gitu sih. Oh, seperti itu ya Mas ya. Jadi malah kalau di sini kemungkinan ya mahasiswa itu kan juga apapun itu menggunakan AI ya, Iya, untuk AI, tugas-tugas, tapi tergantung kita juga mengontrolnya itu bagaimana, apakah kita mau tumbuh sama AI atau malah itu menjadi sebuah musuh bagi kita walaupun dia itu membantu bagi kita. Seperti itu ya Mas ya. Nah, jadi beberapa pertanyaan yang tadi saya tanyakan ke Mas Sofyan. Nah, pelajaran yang berharga apa sih yang saat ini Mas Sofyan masih ingat sampai besok-besok Mas Sofyan itu sudah menjadi kakek-kakek gitu. Asik. Amin ya Allah. Maksudnya panjang umur kan, Dil? Maksudnya panjang umur kan? Panjang umur. Panjang Dalam kata umur. artian lain itu panjang umurnya. Keinget ini core memory banget ya waktu ke Pare Iya. itu. Aku juga pernah belajar di sana, maksudnya tahun 2021 di bahasa Inggrisnya. Pas Covid ya. Di mana Mas itu Mas? Maba, itu pas Oh, maba. pas waktu Jadi maba. karena maba kan Covid, Iya. terus teman-teman kuliahnya pada di rumah kan. Nah, aku menghabiskan waktu di Pare. Nah, jadi ada salah satu pesannya mentor tuh gini. Ini dalam bahasa Inggrisnya gini ya. If you want to make a real progress, then you gotta look your life
in a different way, and you gotta say I've gotta take control of this process and not just hope it's gonna work out like the other people who don't make a resolution. Jadi kurang lebih itu ketika kita ingin membuat satu progres yang beda dari yang lain, kita harus mengambil dari sudut pandang yang berbeda juga. Kalau rata-rata semua orang berpikir bahwa sarjana hukum harus menjadi praktisi hukum, penuh dong pengadilan. Betul sih. Saya harus mengambil sudut pandang yang lain gitu ya. Dan juga dulu kita harus juga punya kendali pada diri kita dan berani untuk mengatakan bahwa kita punya keyakinan untuk bisa menjadi lebih baik di kemudian hari itu sih. Iya, sangat deep banget buat di Mas Sofinya. Ya, sampai bisa diingat-ingat sampai besok-besok. Sampai besok-besok bakal inget terus ini. Nah, mungkin cukup itu ya Mas ya yang Oke, bisa saya oke. tanyakan. Kalau ada kesempatan lain kita bisa berdiskusi bersama nih Mas. Siap. Di podcast selanjutnya bersama Oke, Badan Eksekutif siap. Mahasiswa. Terima kasih Dila ya. Saya juga berterima kasih banyak Mas atas kehadirannya ya pada siang Siap hari dengan ini. senang hati. Baik, mungkin cukup itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf Mas apabila dalam Siap. proses ini banyak kesalahannya. Aman. Oke. Tidak ada dong pasti. Perfect. Oke, cukup itu. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alhamdulillah. Alhamdulillah.